Sebelum kita melangkah pada acara yang berikut, saya mengajak semua untuk membagikan yang menjadi salam semangat kita. SMK bisa. SMK bisa. SMK luar biasa. Selamat datang peserta kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Sabu Barat oleh CGP Angkatan 10 tahun 2023-2024. Saya undang kita semua peserta untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum kita melangkah pada kegiatan sosialisasi, terlebih dahulu kita mendengarkan arahan dari kepala sekolah atau yang mewakili, kepala yang mewakili waktu dan kesempatan untuk silakan. Tuntutan atau tugas dari Bapak Ibu yang di sini sebagai calon guru penggerak. Ini untuk guru penggerak atau calon karena dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan calon guru penggerak itu akan ada banyak kegiatan. Dan kegiatan salah satu yang dituntut adalah melakukan seminasi atau seminar tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Nah, budaya-budaya positif yang dicetuskan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak ini yang akan diterapkan di sekolah kita. Kita melihat apakah nanti program yang direncanakan ini akan berjalan dengan baik.
dan tentunya akan berjalan dengan baik jikalau kita semua satu sekolah ini, semua aktivitas sekolah bersatu untuk membantu teman-teman, membantu sekolah kita, membantu anak-anak untuk benar-benar menerapkan budaya positif sekolah. Nah, budaya positif yang diterapkan nanti itu ada beberapa, antaranya disiplin positif, lalu ada namanya restitusi, dan juga keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tentang kesepakatan kelas. Jadi gimana kelas suatu kelas akan dicapai kata sepakat budaya positif apa yang ada dalam kelas tersebut, dan tentunya akan sangat memohon bantuan dari Bapak Ibu guru, wali kelas, guru mata pelajaran juga tentunya karena setiap hari bersama siswa bagaimana ikut memantau atau ikut mengawal kegiatan positif atau penerapan budaya positif ini di kelas juga di lingkungan sekolah kita ini. Dan sebab itu mari kita dukung teman-teman kita dari calon guru penggerak angkatan 10 reguler tahun 2023-2024. Semoga Bapak dan Ibu sukses kegiatan ini, dan juga Bapak Ibu guru yang nanti akan terlibat dalam guru penggerak angkatan selanjutnya tetap semangat, kita bergerak bersama, karena untuk guru penggerak adalah apa duluan coba? Bergerak dan menggerakkan. Kita harus memiliki hati yang tergerak dulu untuk membangun sekolah kita, membangun anak-anak didik kita, membangun masa depan sekolah kita, dan kita bergerak lalu kita mengajar para orang sekitar kita. Kita bisa berdampak positif terhadap sekolah kita, terhadap orang sekitar kita, dan terhadap lingkungan kita. Dengan demikian sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan, dan mari Bapak Ibu guru yang akan mengikuti seminasi ini harap mengikuti kegiatan ini dengan serius. Tentunya ada Bapak Ibu calon guru penggerak di sini yang akan membawakan materi tersebut. Saya mohon bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai, dan nanti tentunya ada ice breaking di dalam yang akan membuat Bapak Ibu itu lebih fresh, lebih segar untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak akan monoton seperti saya bicara ini. Oke, baik. Selamat mengikuti kegiatan seminasi sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih atas arahannya Mama Fena. Dan waktu selanjutnya untuk membuka kegiatan kita pada saat ini, sebelumnya saya mengundang Pak Erik untuk membuka kegiatan ini dengan doa. Silakan. Bapak Ibu guru hebat yang
sebagai pengantar. Di sini hal-hal yang kemudian pernah kita lakukan di dalam sekolah, nanti dengan sendirinya kita akan memahami setelah disampaikan atau di pemaparan materi ini, ternyata saya pernah mengalami dan pernah juga saya melakukan pinjaman itu kepada siswa. Jadi mungkin hanya karena perbedaan ataupun pergeseran nama istilah saja, sehingga kadang kita baru menemukannya. Sehingga mulai dengan kegiatan hari ini, mudah-mudahan saya berharap karena kita yang berada di depan ini, selain Ibu Usaha, selain Ibu Agustina, karena kegiatan kami akan dilaporkan ke pengajar praktik dan fasilitator, kemudian akan di-upload ke YouTube dan PNL, sehingga saya harapkan kepada Bapak Ibu, karena kita sudah kita sebentar di awal sekolah kegiatan, jadi kegiatan kita bisa lebih kontrol dengan keadaan baik. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan dan saya cintai, hari ini kita kembali dalam kegiatan destinasi, yaitu terkait dengan budaya positif yang kemudian saya bersama Pak Ibu dan Ibu Agustina akan melakukan kegiatan penerapan budaya positif yang telah kami peroleh dalam proses pendidikan kami di guru penggerak kurang lebih 2 bulan lebih sudah berjalan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua dan terus proses penerapan yang kemudian akan kita lanjutkan kepada anak-anak kita di kelas. Tadi Ibu Agustina sudah menjelaskan tentang disiplin positif. Sebelum saya masuk pada tema yang saya bahas tentang keyakinan kelas, mungkin untuk merefleksi atau menyegarkan kembali atau merefleksi ingatan kita terhadap apa yang sudah kita lewati beberapa menit yang lalu, saya minta kesediaan salah Pak Mendes bisa merefleksikan kegiatan yang sudah kita lakukan pada beberapa menit yang lalu. Jadi saya akan kasih clue-nya. Ini metode yang kita biasa pakai di dalam pendidikan guru penggerak. Itu ada namanya model 4P atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia P. 4P itu artinya pertama adalah peristiwa, kedua adalah perasaan, ketiga adalah pembelajaran, dan keempat adalah penerapan. Jadi Bapak Ibu bisa merefleksikan tentang konsep yang kemudian yang modelnya saya sudah sampaikan tadi itu dengan catatan tidak boleh keluar daripada rel yang sudah disampaikan. Misalnya peristiwa beberapa menit yang lalu atau peristiwa hari ini apa? Misalnya peristiwa hari ini tanggal sekian, pengerti inovasi lagi komunikasi, itu peristiwa. Terus perasaannya apa? Bahagia, senang, derita, kecewa. Kemudian adalah pembelajaran hal apa yang kita dapatkan pada hari ini dan penerapan seperti apa yang kita akan lakukan di kemudian hari. Nah ini kami sudah lakukan di setiap pada saat masuk ke kelas, kami sudah menerapkan di kelas masing-masing. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya silakan Pak Mendes bisa merefleksikan kita yang sudah lewat tentang dengan disiplin positif. Baik, biasa saya ini sejak sejawat tadi mendapat ibu dan telah mengikuti kegiatan guru penggerak dan menyambut dengan refleksi itu bahwa sudah disampaikan bahwa kita harus menerapkan budaya positif di guru. Saya ulang bahwa tadi sudah disampaikan bahwa kita sama-sama dulu untuk menerapkan konsep budaya positif di dalam sekolah. Satu hal yang saya ingat bahwa kita jangan marah-marah, tapi mari kita mengajak dia, merangkul dia untuk ketika kalau dia salah kita tidak langsung komentar
akan mempersalahkan dia, tapi tidak untuk dia kembali ke jalan yang benar yang telah dia lakukan kesalahan sama yang lain. Jadi itu yang saya petik tadi, mari kita akan marah-marah. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Artinya apa yang sudah barusan kami sampaikan itu sudah betul-betul sudah dijawabkan atau dapat diaplikasikan oleh Bapak Ibu guru bersama. Nah sekarang terkait dengan kegiatan kedua adalah penerapan budaya positif keyakinan kelas. Ada pun tujuan pembelajaran daripada kegiatan ini, di mana peserta, Bapak Ibu guru, dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan alat tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kedua, Bapak Ibu dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Ketiga, Bapak Ibu dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah kita. Jadi poinnya adalah mungkin kebiasaan ini kita sudah lakukan sejak tahun. Kalau sederhananya adalah keyakinan kelas itu yang dulu kita kenal dengan peraturan sekolah. Kalau berbicara tentang peraturan sekolah, berarti aturan itu cuma dibuat atau hanya dibuat oleh pimpinan sekolah atau dengan staf-stafnya atau wakil-wakilnya. Tapi kalau kita bicara tentang keyakinan ataupun kesepakatan kelas, maka aturan itu dibangun oleh antara guru dengan siswa yang berada di kelas. Tujuannya apa? Tujuan adalah kemerdekaan yang kemudian kita berikan kepada anak didik kita. Karena salah satu pesan daripada Ki Hajar Dewantara adalah anak itu adalah sesuatu hal yang sifatnya bersih, suci. Dia ibaratnya seperti kertas yang belum dikotori. Tergantung sejauh mana kita mengarahkan anak itu, menuntun anak itu kepada hal yang baik ataupun hal yang buruk. Dan begitu juga beliau mengatakan bahwa anak itu adalah memiliki bakat yang sudah terpegang atau bakat yang ada sejak dia lahir. Jadi anak-anak itu sudah diberikan oleh Sang Kuasa memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu adalah bakat yang sudah dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian ada pun kegiatan ini yang kami lakukan latar belakangnya adalah orang yang duduk di sekolah bukan hanya sebagai mengajar, tapi bagaimana caranya kita mampu menuntun anak itu kepada tempat yang baik. Anak-anak yang telah melakukan kesalahan, kita arahkan dia, kita bimbing dia dengan sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, itu kontrol-kontrol yang sudah ada kita miliki, 5 kontrol dulu. Apakah proses penyelesaian masalah ketika anak itu berbuat salah, apakah kita ini sebagai penghukum, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai teman, apakah pengontrol kita sebagai manajer? Kalau kita kontrol kita sebagai penghukum, ketika anak berbuat salah, kita langsung menghukum dia. Kenapa kau buat begitu? Itu mungkin kita selama ini bukan apa-apa, tapi kita semua masih berpusat pada wilayah konsep hukum, konsep teman, dan konsep pemantau. Tapi konsep manajerial ini, usaha kita sebagai guru dengan nilai yang kami dapatkan dalam proses pendidikan guru penggerak ini, kami berupaya akan menerapkan konsep manajerial. Artinya setiap ada kasus, setiap ada permasalahan yang muncul, kita arahkan anak itu bisa menemukan titik daripada persoalan yang dihadapi oleh anak tersebut. Karena ingat, ada kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Pertama, ada kebutuhan akan dengan makanan, kebutuhan dengan kesenangannya, kebutuhan dengan cinta kasih sayangnya. Maka ketika anak-anak berbuat masalah, maka kita hadir itu dengan kebutuhan itu yang kita lihat. Kita identifikasi dia. Kita berikan kita identifikasi dia, masalahnya apa yang terjadi, baru kita berikan solusinya. Nah, ini terkait nanti materi yang disampaikan oleh Pak Arman. Kemudian berikutnya ada 8 konsep ya, 8 konsep budaya positif yang kami dapatkan. Salah satunya adalah salah ketiganya adalah budaya positif dengan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Jadi ada nilai-nilai yang kebajikan dan sudah disampaikan, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, dan keyakinan kelas yang sekarang kami akan menjelaskan. Pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini yang disampaikan pendidikan profil Pancasila itu artinya bagaimana kita merubah atau mendesain sebuah proses pembelajaran itu sesuai dengan tuntutan kurikulum profil belajar Pancasila, yaitu perubahan pembelajaran berdiferensiasi. Itu nanti konsepnya, nanti kita akan buka sesi seminar berikutnya kita akan jelaskan. Dan terkait hari ini keyakinan kelas. Kemudian saya minta Bapak Ibu guru dengan analisis melihat gambar ini, terus Bapak Ibu guru bisa mengajukan sebuah pertanyaan atas sebuah analisis gambar apa yang terjadi. Terus nanti Bapak Ibu bisa sertakan nilai-nilai kebajikan apa yang disematkan pada gambar ini. Nilai-nilai kebajikan tadi sudah disampaikan, ada nilai jujur, disiplin, kesehatan, kerjasama. Nah, dari gambar ini Bapak Ibu bisa melihat, terus mengajukan sebuah konsep pertanyaan, terus bisa menemukan nilai apa yang tertanam, nilai apa yang disebut oleh gambar ini. Ya. Nilai apa? Nilai kebajikan apa? Pertama, disiplin. Nanti setiap jawaban yang diberikan ada jawaban ada jawaban. Alasannya apa? Kenapa ibu pilih ini? Kenapa ibu belum pilih? Jadi mungkin sekali lagi saya sampaikan di sini kami hadir bukan untuk menggurui Bapak Ibu ya, tapi kami berbagi apa yang kami dapat itu yang perlu kami bagi. Belum tentu apa yang kami bagi itu semuanya benar, ya. Tapi sampai kami yakin bahwa jalan perolehan yang kami dapat ini adalah satu kebenaran, maka kebenaran itu yang kemudian kami sampaikan atau kami bagikan kepada Bapak Ibu semua. Pemotis lagi, bisa. Ganti nama saya. Baik, berdasarkan gambar yang kita lihat ini ada beda gambar yang satu orang tahan motor atas depan ini, lalu yang satu ini dua orang menuju satu kita kenapa? Tapi mari kita lihat dia punya sasaran bahwa yang pertama di bagian motor naik motor yang pakai itu kan namanya aturan yang diterapkan oleh si polisi ini. Sesungguhnya itu ada kedisiplinan terjadi di sana bahwa mari menggunakan helm karena helm ini sudah diundang-undangkan menjadi aturan yang ketat. Yang kedua, saya tidak tahu apakah yang sakit ini sakit atau bagaimana, tapi itu namanya kerjasama. Ketika satu ini mengalami kesulitan, maka dua orang membantu dia untuk menghantar dia kemana kita tidak tahu. Tapi itu proses lambang daripada kerjasama. Sekian dan terima kasih. Memang kalau untuk masalah analisis itu memang orang fisika hebat. Nah, sekarang saya beralih kepada matematika. Ibu Dewi menganalisis gambar yang ada. Ini dari gambar, dua gambar ini hanya satu, yaitu aturan yang disamakan. Yang satu kesehatan, yang satu untuk keselamatan. Oke, mantap. Kita beri aplaus lagi. Baik, terima kasih Pak Produser Ibu Dewi. Keduanya sama, jawabannya betul, tidak ada yang salah. Karena namanya proses pembelajaran ya tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi yang masuk sini adalah pertanyaannya adalah Pak Polisi sedang melakukan atau menegakkan sebuah aturannya. Karena setiap orang yang bekerja berdasarkan aturan yang sudah dipenuhi oleh seseorang itu. Apakah aturan itu yang kemudian berdampak baik atau tidak? Nah, ketika Pak Polisi ini menilang seorang anak yang tidak menggunakan helm, kira-kira hal yang dilakukan oleh Pak Polisi ini benar atau salah? Baik atau buruk? Maka disiplin yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan Pak Polisi ini menunjukkan nilai apa? Lebih tepat nilai apa? Tadi sudah dijawab. Kalau nilai apa? Keselamatan. Kemudian
Gambar kedua, nilai kebajikan apa? Kesehatan. Kita beri aplaus kepada Ibu Rindy. Tajam analisisnya. Kemudian tadi kedua gambar tadi itu kita ikuti mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Kemungkinan jawaban tadi sudah sampaikan adalah keselamatan. Itu nilai kebajikan yang kemudian kita menggali. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan dan sebagainya. Itu semata-mata adalah demi kesehatan. Tapi kalau analisis tentang secara universal gambar tadi, yang betul apa yang disampaikan oleh Pak Martinus. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kemudian kita sebut sebagai satu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, ras. Jadi namanya kalau kita menerapkan sebuah nilai-nilai kebajikan, tidak ada embel-embel, tidak ada misalnya Ibu Tuti mau menerapkan tentang kesehatan atau keselamatan, ada kawan guru yang melihat, oh ini dia Islam, dia pakai guru ini, tidak usah dengar dia. Itu salah. Ya, jadi artinya nilai-nilai kebajikan yang kemudian disampaikan oleh siapapun itu, kalau bermanfaat dan berguna baik untuk kita, maka nilai itu kita bisa ambil dan kita dapat mengaplikasikan di kehidupan kita, baik itu di kelas maupun di lingkungan rumah kita masing-masing. Nah, salah satu peraturan yang hari ini kita buat bahwa anak-anak masuk sekolah jam sekian, misalnya jam 7.15 kita sudah standby, sudah apel. Kemudian masuk ke kelas, anak-anak disampaikan ketika pada saat proses pembelajaran ada hal yang kemudian mengganggu kegiatan pembelajaran, misalnya membuang sampah atau mengganggu teman, itu tidak boleh dilakukan. Itu aturan yang biasa kita bangun, kesepakatan yang kita bangun oleh guru dengan siswa pada saat itu. Kemudian melepaskan sepatu ataupun alas kaki ketika kita masuk di satu ruangan. Misalnya di ruangan ini sudah ada aturannya, sudah ditulis itu bahwa masuk dalam kelas itu maka harus mengikuti aturan. Nah, pertanyaan kemudian, kira-kira aturan yang kemudian yang dibuat itu apakah Bapak Ibu mengikuti atau bisa saja melanggar aturan yang sudah ditulis? Kira-kira aturan yang selama ini yang kita buat, kita sama-sama sepakat bahwa datang sekolah jam sekian, tapi toh kenyataannya kita datang sekolah jam, kalau saya paling banyak terlambat. Tapi setelah kegiatan saya ini, alhamdulillah sudah berubah. Ya, itu artinya saya betul-betul menjiwai. Saya bicara mengenai positif, tapi positif itu tidak terjadi pada diri saya, itu nonsense. Nah, jadi kalau misalnya ketika aturan itu yang kemudian kita lakukan di dalam kelas itu, nanti caranya begini, Bapak Ibu, besok ataupun pada saat aturan yang kemudian yang kita lakukan namanya keyakinan kelas ataupun kesepakatan itu, kita tidak bisa mengganggu sementara proses kegiatan yang sudah berjalan ini. Nanti pada saat proses penerapan yang lebih ideal itu pada saat siswa baru. Itu anak-anak masih kosong itu. Kita mau bikin apa mereka kelasnya itu saja. Tapi kalau sekarang susah. Tapi ada yang di sini. Jadi ada yang sangat sulit sekali, susah sekali. Tapi kita berupaya sejauh mana keberhasilan yang sudah kita lakukan. Tapi idealnya nanti pada saat setelah PPDB dan untuk masuk kelas, sebelum Bapak Ibu menyampaikan materi itu, mata pelajaran di kelas, yang pertama Bapak Ibu bangun adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu adalah dibangun oleh Bapak Ibu dengan murid tersebut. Jadi dia lagi sifatnya fleksibel ya, tidak kaku. Ya, jadi dia memberikan kebebasan, ruang kebebasan itu oleh anak tersebut dengan guru yang berada di kelas. Caranya bagaimana? Nah, ini sebagai contoh peraturan kelas ini. Peraturan kelas membuang sampah pada tempatnya, merapikan dan menyimpan kembali bahan dan alat praktis setelah kegiatan, melepaskan sepatu saat masuk ke ruang praktek. Misalnya, pada di peraturan kelas ini kita anggap ini peraturan yang lama, dan sementara di sini ada lagi kegiatan kelas.
Jadi keyakinan yang kelas yang kita buat itu dia sifatnya lebih abstrak. Artinya dia bisa menggabungkan dari ketiga peraturan kelas ini bisa kita satukan dalam menjadi satu kalimat. Jadi setiap anggota kelas perlu merasa nyaman saat belajar. Jadi aturan itu kalau kita bicara peraturan, ya runutannya dari 1 sampai sekian. Tapi kalau keyakinan kelas, dari sekian yang ada itu kita bisa menyimpulkan poin-poin penting. Ya poin-poin penting itu adalah yang menjadi dengan tata keyakinan kelas. Dan ingat, Bapak Ibu ketika membangun sebuah kesepakatan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif. Ya, misalnya tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Itu kalimat negatif atau positif? Tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat itu. Negatif. Artinya begini, mungkin Bapak Ibu guru sebagai guru desa yang masuk dalam kalimat negatif itu adalah kita samakan kata negatif itu kepada kalimat itu. Misalnya tidak, itu tidak boleh. Jangan, tidak. Makanya nanti desainnya seperti apa? Misalnya jangan membuang sampah. Berarti, itu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita harus menghindari kalimat ataupun kata yang negatif. Dan sesuatu yang negatif itu akan berdampak dan berpengaruh pada anak. Nah, penjelasannya tadi, peraturan biasanya lebih rinci dan konkret. Ya, satu kelas bisa memiliki lebih dari suatu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan bisa juga bertambah seiring waktu, sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibandingkan dengan peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan tergabung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid melakukan atau makan di dalam ruang kelas, ruang praktek, berceceran sampahnya di mana-mana, bisa saja itu akan menambah sebuah aturan. Tapi aturan itu kita bisa desain satu hal yang bisa menjadi lebih konkret kembali. Nah, caranya membentuk keyakinan kelas. Pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Pertama, jadi kita libatkan semua peserta didik yang ada. Kita berdiskusi, ya. Kita diskusi. Langkah pertama adalah diskusi. Kita berikan kepada semua siswa untuk memberikan pendapatnya. Hal-hal apa yang harus kita sepakati selama Pak Guru mengajar di kelas ini. Itu yang pertama kita sepakati. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga sudah mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan yang kita bangun itu jangan terlalu banyak apa. Misalnya tadi contohnya ada beberapa poin tadi 3, tapi kita bisa rangkum jadi 1. Tujuan untuk apa? Supaya mudah diingat. Kemudian ketiga, menggunakan kalimat positif yang tadi saya sudah sampaikan, menggunakan kalimat positif. Keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya, keyakinan ataupun kesepakatan yang sudah kita bangun bersama, maka selanjutnya kita harus aplikasikan di dalam lingkungan kelas kita. Itu secara kecil ya, kalau secara makronya kita bisa bawa ke dalam lingkungan sekolah kita, baik itu sesama teman kelas sebelah ataupun bisa juga kita terapkan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kelima, perlu adanya tinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi peraturan ataupun keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang kita bangun itu tidak semestinya bahwa dia harus paten, tapi terkait dengan perubahan perjalanan waktu, mungkin ada pergeseran kegiatan sehingga keyakinan itu bisa kita sesuaikan. Sifatnya kita sesuaikan dengan perkembangan zaman ataupun ada sesuatu yang perubahan sekolah, keyakinan yang sudah kita bangun ini tidak bisa berlaku lagi, tidak sesuai dengan kontekstual, maka kita bisa ganti. Kalau peraturan dari dulu sampai sekarang dia sama tidak? Dan peraturan itu yang sudah dibuat selamanya itu terus, ya bisa berubah tergantung situasi dan kondisinya. Tapi kalau keyakinan kelas dia sifatnya lebih spesifik dan dia sifatnya abstrak, ya artinya dia bisa berubah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bisa jadi kita bangun bisa
saja sebentar kita sudah berubah tergantung situasi yang terjadi pada di kelas. Pertama caranya adalah membuka ruang diskusi, ruang kelas. Pertama misalnya saya menganalogikan, mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya ibaratkan Bapak Ibu sebagai peserta didik, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi pertama, kalau kita membuat satu kelas, saya sebagai guru memberikan ruang kebebasan kepada anak-anak untuk berdiskusi. Diskusi tujuannya untuk apa? Mencari hal apa yang kita sepakati dengan Bapak Ibu di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, mencatat. Setelah diskusi, hal-hal nilai-nilai kebanyakan kemudian di kelas itu kemudian kita catat. Kemudian kita merumuskan keyakinan. Jadi dari catatan yang kemudian kita ambil tadi, ada yang sifatnya lebih plural, tapi kita sempitkan kepada maknanya. Itu yang dimaksud dengan merumuskan keyakinan. Kemudian tinjau ulang. Apa yang kita tulis ini, apakah betul-betul berlaku sesuai dengan kondisi kelas kita atau tidak? Kemudian membuat pernyataan keyakinan. Membuat pernyataan keyakinan, kita kembali bertanya kepada anak-anak terkait dengan apa yang sudah ditulis. Kemudian tanda tangan. Hasil catatan tadi itu Bapak Ibu, itu kemudian ditandatangani oleh anak-anak dan guru yang membuat keyakinan kelas. Kemudian dipajang. Jadi kreditnya, misalnya ada kertas yang kita tempel di depan Bapak Ibu, atau kita bagikan kertas ini sepotong dua bagian, kita bagi ke anak-anak, terus kita suruh anak-anak tulis di situ. Hasil tulisannya itu kita tempel di dalam kelas, terus ditandatangani. Tujuannya untuk apa? Anda sudah pegang kontrak ini, tidak boleh membuat, misalnya tidak boleh membuat keributan atau kegaduhan selama pembelajaran. Maka kesepakatan itu harus tetap berlaku sebelum kesepakatan itu dirubah. Nah kemudian dipajang artinya kita tempelkan di posisi bagian mana yang bisa mudah dipajang dan mudah diingat. Jadi nanti kita ambil kertas portofolio atau kertas apa begitu, kita kasih ke anak-anak untuk tulis. Ketika mereka sudah tulis, nanti tugas kita adalah mencari atau menyaring ada kalimat-kalimat yang negatif, kita pisahkan. Maksudnya kita tidak buang ya, ini kita belajar bagaimana mendidik anak itu menghargai pendapat dia. Jadi misalnya dia menulis sesuatu yang salah, tapi tidak boleh kita buang ya, tapi tetap kita tempelkan, tapi nanti kita arahkan dari hal-hal yang positif. Dan ini namanya kita memberikan apresiasi kepada anak-anak. Ini tahapan pertama, tidak membuat pembicaraan. Kemudian berikutnya adalah ini contoh nilai-nilai keyakinan kelas yang coba saya terapkan atau terapkan di kelas. Yaitu pertama adalah tidak memotong pembicaraan siswa pada saat siswa ada yang bertanya atau berargumentasi atau berpendapat. Itu keyakinan pertama. Kedua, belajar dengan tekun. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Ini nilai-nilai ini ada berapa nilai? Ada 8 nilai. Nilai keyakinan kelas ini, kemudian nilai ini banyak ada 8, namun kita bisa merumuskan satu keyakinan. Dari 8 nilai itu kita bisa rumuskan menjadi satu keyakinan. Pertama adalah poin 167. Poin nomor 1 adalah tidak memotong pembicaraan siswa. Pak Majelis bisa tidak memotong pembicaraan siswa, menjaga barang sendiri yang dipinjam, menjaga kedamaian dan ketentraman. Dari 8 poin ini kita bisa lakukan menjadi satu. Misalnya ini terlalu banyak, 8 ini kita bisa simpulkan. Dari 8 ini kita bisa simpulkan poin-poin mana yang bisa kita satukan. Kalau dia memiliki makna yang sama, misalnya seperti ini. Ini pertama adalah kita merumuskan satu keyakinan pada poin 167 itu sama-sama. Jadi kita bisa membuat satu kalimat baru
menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu terkait dengan nilai kebajikan hormat atau menghormati. Terus nilai kebajikan kedua adalah bekerja. Itu poin 2 dan 3, bekerja dengan baik dan tekun. Kemudian nilai kebajikan ketiga adalah diterima dan dimiliki. Itu semua orang merasa ingin diterima dan dimiliki. Itu pada poin 4, 5, dan 8. Kemudian setelah kita membuat merumuskan keyakinan, kita meninjau ulang. Guru perlu meninjau kembali bukti-bukti keyakinan dari semua keyakinan atau semua peraturan yang disarankan. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Jadi direkomendasikan 3-7 ya. Jadi misalnya banyak-banyak itu ya, poin-poin yang banyak kita bisa direkomendasikan itu sekitar 3-7. Kemudian membuat pernyataan. Nah, membuat pernyataan seperti ini. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kedua bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau membuat kegiatan yang telah ditugaskan. Poin ketiga, diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima, salah satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, setelah itu terakhir adalah ditandatangani. Keyakinan kelas tadi itu kita sebelum kita pajang, kita tantangan guru dan murid menandatangani. Jadi semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Kemudian kita pajang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua bagian kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Nah ini, tadi saya sudah sampaikan. Jadi proses pembuatan ataupun mengaplikasikan keyakinan kelas ini lebih tepatnya pada saat anak-anak masuk atau pelajaran baru. Itu lebih mudah dan lebih efektif kita bisa arahkan mereka. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama, sebelum kita sampai ke sini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, mungkin ada jam-jam sore nanti, jam-jam siang, jadi kita speaking sedikit dulu. Ya, Bapak Ibu bisa berdiri semua. Jadi grupnya adalah dengarkan apa yang saya katakan. Ya, dengarkan apa yang saya katakan. Jangan dulu jauh, Pak. Pak Model selalu bersama ini. Saya bilang ini sapi. Coba Bapak Ibu ini sapi. Ini apa? Ini sapi. Saya kasih tahu dulu. Ini apa? Jari ini adalah sapi. Jari kedua, ya ayam. Terserah. Jari ketiga, kambing. Oke. Kita semangat ya. Ini namanya apa? Ini namanya? Ini namanya? Kambing. Sapi meminta kali. Dia kunci mulutnya. Ya, sapi, ayam, kambing. Dengarkan. Ini sapi, yang ini ayam. Kalau yang ini kambing. Saya ulang ya. Ini sapi. Ini apa? Ini sapi. Yang ini Ayam. Kalau yang ini Kambing. oke. Oke. Saya ulangi, sudah konsentrasi ya. Sapi, Ayam, kambing. dengarkan apa yang saya katakan ya. Ini ini
Ini apa? Sapi. Yang ini? Ayam. Kalau yang ini, Kambing. dengarkan apa yang saya katakan. Sudah konsentrasi. Ini, yang ini, yang ini. Kambing. Kita lihat dulu. Saya ulangi. Seluruhnya dengarkan apa yang saya katakan. Kalau yang ini, ulang. Pertama tadi apa? Sapi. Sapi. Ayam. Ini, yang ini, kalau yang ini, sapi, ayam, kambing. Kalau yang ini, Anda telah dengarkan apa yang saya katakan. Ini, yang ini, Ayam. kalau yang ini, Kambing. Ya, Ibu Santri, ini yang ini, kalau yang ini, seluruhnya yang ini, yang ini, kalau yang ini. Meskipun satu apapun itu, apa seperti itu. Yang ini, yang ini, kalau ini. Oke, kita plus untuk semuanya. Mari. Pak Heri, ada musik. Ini kegiatannya. Ini kalau Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk kepada materi ini sebagai macam tugas. Tidak mungkin saya suruh Bapak Ibu bertugas di Bapak Ibu dengan tugas. Ini tepatnya seharusnya saya bersama di presentasi ini saya bisa. Jadi ini kalimat-kalimat yang nanti kita bisa kita lengkapi. Itu kegiatan pendalaman yang di kelas pertama adalah tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi tampak seperti dan tidak tampak seperti ini nanti kita berikan ibuan dia kepada kalimat ataupun nilai kebajikan yang kita sepakati. Misalnya nilai kebajikan tadi pertama adalah hormat. Ya, misalnya nilai hormat ya. Tampak seperti, saya kasih contoh ini kalimatnya saya sudah terangkan di dalam slide. Nanti selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu bisa memberikan satu kalimat ya positif, yaitu terkait dengan hormat. Misalnya tampak seperti, berbicara dengan sopan, lawannya adalah tidak tampak seperti, berkata kasar. Ini terkait perlunya sih ya hormat. Ya hormat nanti terus mengembalikan barang yang mengembalikan barang milik orang lain yang dipinjam. Terus kebalikannya dia tidak menghargai, maka meletakkan barang, mengembalikan barang itu dengan tidak respect begitu, tidak artinya tidak baik, tapi intinya menggunakan kalimat positif ya, tidak boleh kita sertakan dalam kalimat positif. Ibu Ita bisa dari kalimat milik wajib tentang hormat. Ini nilai kebajikan hormat, berhormat, menghargai, saling menghormati. Kira-kira kalimat yang kemudian kita bisa isinya apa? Iya, selain dari itu. Iya. Contohnya apa? Iya. Minta izin, bro. Nanti kegiatannya begini, tampak seperti dan tidak tampak seperti.
dan tidak tampak seperti. Jadi contohnya berbicara dengan sopan. Kalau lawannya tapi tidak menggunakan kata-kata tidak di dalam ungkapan kalimat yang kita gunakan jangan menggunakan kata tidak atau kata negatif. Berbicara kasar lawannya. Menuntuk boleh. Itu kan masih kaitan dengan ide kebajikan tentang menghormati, saling menghargai dan sebagainya. Saya pikir kita bisa kegiatan masih baik. Kegiatan kedua masih sama. Kegiatan pertama ini skemanya model skema T. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akan di kelas ini bentuknya T ini. Skemanya T, hormat. Bisa juga Bapak Ibu ganti kalimat ini menjadi kebajikan yang lain. Kebetulan yang saya sebut sih kalimat hormat yang paling hormat. Kemudian yang kedua adalah murid, Bapak Ibu bisa mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema Y. Kalau model skema Y ini, itu indikatornya ada 3: terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau terlihat, itu biasanya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Berperilaku itu baru dia terkaitan dengan karakter sikap dari para seseorang ya. Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh atau body language yang harus itu juga berpengaruh pada saat kita berdiskusi atau berbicara dengan orang. Kemudian terdengar, satu orang berbicara, kita bisa harus memposisikan satu orang atau ada yang bicara, kita harus memposisikan, kita harus mendengar dengan baik. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ketika ada orang bicara tidak usah saling mengganggu dan berpotong dan sebagainya. Kalaupun ada bicara, bisa juga menyampaikan dengan kata kunci. Nah kemudian kegiatan ketiga adalah tugas saya, tugas kamu. Nah di dalam tugas saya dan tugas kamu ini kita akan mendalami bukan keyakinan yang kemudian kita laksanakan. Pada kegiatan ini murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan model kanvas sebagai berikut. Setiap kanvas diisi dengan tanggung jawab dan haknya. Ini, misalnya anak-anak nanti kita arahkan mereka untuk membuat model kanvas seperti ini, tabel seperti ini. Terus di sini kita tulis guru tugasnya, kemudian murid tugasnya, guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Itu kemudian nanti kita suruh anak-anak untuk mengisinya. Ya, misalnya guru tugasnya apa? Mengajar atau mendidik? Mengajar dan mendidik sama atau beda? Ya? Kalau mengajar itu apa? Kalau ada perbedaan berarti mengajar dan mendidik. Ya, kalau mendidik berarti terkait dengan karakternya, sikap, perilaku. Kalau kita mengajar berarti kita sedang mentransformasikan ilmu apa yang kita miliki. Ya, kalau mengajar atau mendidik itu sama seperti menuntut, kita arahkan dia nilainya lebih nilai psikomotoriknya, nilai keterampilan. Apa? Bukan, nilai sikap ya. Kognitif, itu yang. Kemudian murid juga tugasnya apa? Sini nanti anak isi dan seterusnya. Ketika rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu, Bapak dan Ibu dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Jadi keyakinan kelas yang kemudian kita bangun tadi dengan pertanyaan-pertanyaan rumpang, saya seperti apa, tampaknya seperti apa, guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, itu semuanya ditempel di dalam kelas di dinding. Sehingga ketika anak-anak itu melakukan sesuatu, ketika dia melihat apa yang ditulis, dia bisa mengontrol dirinya. Tapi ketika anak-anak melanggar aturan, melanggar kesepakatan yang sudah kita bangun, maka langkah apa yang harus kita lakukan terhadap dia melanggar kesepakatan yang sudah dibangun? Nah, itu nanti Pak Iwan yang akan melanjutkan.
Kemudian Bapak Ibu kita sudah sampai di penghujung. Kesimpulan, Bapak dan Ibu guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif kepada murid. Semuanya keyakinan perlu dilibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi kalau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level untuk menjadi orang yang memiliki yang dikembangkan. Dengan begitu motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Jadi motivasi intrinsik bukan motivasi eksplisit. Jadi motivasi intrinsik artinya motivasi itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu bukan karena kehendak atau desakan orang lain, tapi melainkan dia berbuat sesuai dengan keyakinan apa yang terdorong dari dalam dirinya. Bapak Ibu guru, apakah sudah siap untuk mengganti pertemuan kelas menjadi keyakinan kelas? Ya, nanti kita akan terapkan keyakinan kelas ini di tahun ajaran baru. Bisa juga kita laksanakan untuk kelas ini mungkin kurang efektif, tapi lebih efektifnya di kelas di tahun ajaran baru untuk kelas yang baru. Terus aturan keyakinan kelas, keyakinan atau kesepakatan dengan kelas yang kita bangun itu minimalnya adalah 3, maksimalnya adalah 7. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Tujuannya untuk apa? Sudah diingat dan dihafal. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mungkin ada satu games atau ice breaking. Biar Bapak Ibu dulu saja. Ini dulunya tentang negara versus buah. Negara versus buah atau buah ya? Buah sayur. Buah dan sayur sama bukan? Beda. Buah saja. Negara versus buah. Jadi Bapak Ibu perhatikan apa yang saya sampaikan dan dia analisis dengan tajam. Ya. Indonesia apel. Ya, Indonesia versus apel. Ya, apel versus buah. Ini belum saya kasih dulu. Indonesia versus apel. Ya, misalnya Amerika. Ya, Indonesia versus jeruk. apel, Amerika kelapa. Hah? Indonesia apel, Amerika kelapa. Sudah bisa? Makanya saya bilang Bapak Ibu coba tulis ini sama dengan soal-soal psikotes. Indonesia, ini punya Bapak Ibu juga bukan? Indonesia apel, Amerika Amerika sebenarnya harus anggur, tapi saya ambilnya di huruf kedua dan huruf terakhir. Jadi K yang saya ambil. Jadi kalau misalnya pertanyaan ketiga, berarti huruf ketiga yang dari huruf terakhir. Kalau saya sudah sama dengan ini berarti gampang. Amerika anggur, ya. Ya. Gini, pertanyaan pertama itu jawabannya huruf yang terakhir. Pertanyaan kedua hurufnya kedua huruf yang terakhir. Misalnya Amerika berarti K. Ya. Kedua huruf terakhir. Kalau ketiga huruf ketiga dan terakhir. Dan seterusnya.
jadi bingung. Lemon. Oke, kita beri semua, beri. Ini sama. Bapak Ibu, ini pertanyaannya Bapak Ibu yang berpasangan. Bisa berangkat untuk sampai. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله
saya peroleh dari Pak Sidik sebagai guru penggerak di dalam penyampaian materinya, saya sendiri mengalami suatu perubahan, dan ini akan saya gendong di dalam proses pembelajaran di kelas, karena beliau menyampaikan tentang kesepakatan kelas. Dan di dalam kelas ini memang selama ini kami guru dan siswa itu melakukan, tetapi kami belum menyadari bahwa ada item-item tertentu yang sangat membantu kami, bahwa itu adalah suatu perubahan di dalam proses belajar mengajar. Saya secara pribadi bahwa ketika saya mendapatkan suatu perubahan dari materi dari Pak Sidik, memang saya pahami bahwa itu memang harus kita jalankan, kita genjot terus untuk bisa memberikan dampak positif kepada peserta didik. Oleh karena itu, saya secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Sidik, karena beliau ketika terjun di dunia pendidikan sebagai guru penggerak, ini membawa satu perubahan untuk kami guru, terutama dampaknya kepada siswa. Dan nanti saya akan melakukan itu untuk ketika pembelajaran, karena ada kesepakatan tertentu yang harus disepakati oleh guru dan siswa di dalam kelas, sehingga pada saat proses pembelajaran tidak ada yang kita lewati di dalam kegiatan belajar mengajar. Itu satu. Yang kedua, bahwa memang apa yang disampaikan oleh Pak Sidik ini satu perubahan positif, yang mana para peserta harus diarahkan untuk menyadari tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, terutama di bagian kesepakatan kelas. Nah, ini satu hal yang menurut saya sangat positif. Oleh karena itu, saya berharap kepada teman-teman yang CPG, kalau bisa dampak ini jangan hanya saya yang nanti ini, tetapi untuk seluruh stakeholder yang ada, baik itu peserta didik maupun guru-guru yang ada. Karena memang selama ini kita sebagai guru belum paham tentang beberapa hal yang bernilai positif. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman, saya sudah melakukan satu survei dengan teman-teman yang bukan guru penggerak, untuk kami boleh melaksanakan apa yang disampaikan oleh teman-teman